ini jauh berbeda dengan deformasi tahun 2010 ya. Yang kita sebut, kalau kita sebut itu kenaikannya adalah secara eksponensial. Eksponensial itu gini, 2010 itu misalnya sehari terjadi pemendekan 1 cm. Hari berikutnya, hari kedua itu langsung menjadi 2 cm, hari ketiga 4 cm, ke-5 8 cm, jadi bahkan 2 atau 3 kali lipat gitu ya. Nah, untuk sekarang ini tidak seperti itu ya. Jadi misalnya mulai dari Juni aja ya, ini kan setelah Juni itu ada pemendekan itu 1 cm per minggu, itu terjadi beberapa minggu. Kemudian setelah itu 2 cm per minggu itu juga terjadi beberapa minggu. Dan sekarang yang setelah kenaikan kemarin, termasuk kenapa menjadi parameter kami menaikkan gitu ya, itu terjadi 10 cm ya, itu juga berhari-hari ya, berhari-hari seperti itu. Nah, ini beda, namanya yang kita sebut dengan tidak ada eksponensial tadi. Jadi tidak ada peningkatan yang signifikan itu. Ini kemudian kalau arah luncuran ya, kalau terjadi eksplosif gitu ya, sehingga kalau eksplosif sampai data saat ini ya, saya selalu menyampaikan adalah sampai data saat ini ya, sampai data saat ini itu adalah kemungkinan seperti 2010 insya Allah tidak terjadi ya, karena indikasinya tadi tidak ada dari seismisitasnya juga demikian ya, begitu naik ya itu udah stuck segitu ya, ada naik sedikit gitu ya, tapi tidak ada kenaikan yang signifikan. Nah, terus kemudian juga adanya kalau itu terjadi lontaran ya, seperti yang kami sampaikan di dalam potensi bahaya pada saat kami menaikkan. Jadi lontarannya 5 km jarak terjauhnya itu. Jadi potensi yang ada saat ini adalah kalau ada eksplosif, kemudian ada lontaran material, ada awan panas, itu jarak jangkaunya maksimal 5 km, sampai maksimal itu 5 km. Itu untuk data aktivitas saat ini dan potensinya. Jadi yang kedua tadi perkiraan pengarahnya. Oh ya, perkiraan pengarahnya ya. Ke Kali Gendol, bukaan kawah ini kan ke Kali Gendol, otomatis potensi paling besar ya masih ke Kali Gendol ya. Kemudian dengan adanya kuburan-kuburan yang ada di arah barat laut, kemungkinan juga akan ada ke sana. Namun demikian nanti potensi-potensi ini akan kita tinjau ulang pada saat nanti sudah ada kubah lava di permukaan ya. Kemudian kecepatannya seberapa, posisi kubah lava itu ada di mana. Nah, ini sangat menentukan nanti akan terjadi arahnya kemana gitu. Saya kira itu ya untuk dari saya. Gimana? Kata Kepala sudah melampaui 2006, penjelasan lebih detailnya. Oh gitu, oke. Ya, untuk kegempaan 2006 itu adalah contohnya ya. Kegempaan di 2006 itu menjelang terjadinya munculnya lava, itu MP itu sekitar 190-an. Nah, sekarang ini kan sekitar 300-an. Kalau 2010 itu 500-an. Ya. Nah, ini tadi 800 tadi. Demikian juga dengan vulkanik dangkalnya. Vulkanik dangkal itu sekitar MP tahun 2006 itu sekitar 20 ya. Sekarang ini sekitar 40-an ya, 30 sekian 40. Kemudian di tahun 2010 itu sampai ratusan ya, puluhan. 2 kali lipatnya sekarang. Nah, ini untuk perbedaan antara 2006, 2010 dan sekarang 2020. Berarti kekuatannya di atas 2006. Kalau melihat seperti itu, ya kekuatannya di atas 2006, tapi masih jauh di bawah 2010. Sehingga selalu kita sampaikan potensinya itu adalah kemungkinan evosif, tetapi plus eksplosif. Evosif itu seperti 2006, tapi ada eksplosif. Gitu. Ya.
Ya, 4. Bisa. Ya tapi kayak gini. Bisa dijalui. Bukan, tidak bisa. Jadi gini, itu masih tetap harus menunggu Pak, kecepatan kubah lavanya berapa. Jadi rate-nya itu karena Merapi ini yang paling menentukan itu adalah kubah lavanya. Jadi potensi bahaya yang utama untuk Merapi adalah awan panas. Awan panas terbentuk karena adanya kubah lava yang tidak stabil, terus adanya desakan terus dari dalam, sehingga itu menyebabkan runtuhnya kubah lava yang menyebabkan awan panas. Nah ini untuk saat ini karena kubah lava belum muncul di permukaan, ya kita belum tahu seberapa potensi, apakah mau PI 3 atau PI 2 kita belum tahu, atau mungkin besok kita mau PI 1 ya. Ya, kalau kami bilang eksplosif, sekali lagi eksplosif itu jangan selalu dibayangkan 2010. Yang kemarin pun ada eksplosif. Jadi yang erupsi 2018 sampai tahun 2020 Juni 2021 itu ada eksplosif ya. Eksplosifnya adalah 1 ya. Kalau 2010 itu 4, 2006 itu 2 itu ya. Mungkin bisa menambahkan. Saya coba menambahkan tadi pertanyaan dari RRI kaitannya dengan sabu ya Pak ya. Jadi kita punya pengalaman, saya kira kita sama-sama masih ingat 2010 setelah erupsi itu kemudian ada hujan, dan di sungai-sungai di Jogja yang masuk ke kota Jogja termasuk Sungai Code itu meluap semua. Apa namanya? Lahar hujan. Ya, lahar hujan ini menjadi salah satu yang memang kita perhitungkan tahun ini. Kenapa begitu? Karena kita juga dapat informasi dari BMKG, ya, kita masuk ke La Nina sekarang ini, artinya musim hujan ini 40% lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kemungkinan adalah di bulan Desember, Januari, Februari. Sehingga bulan-bulan ini memang betul-betul kita pertimbangkan terkait dengan banjir lahar tadi. Nah, BNPB, kemudian juga BPPTKG dan BPBD Provinsi DIY ini sudah memasang sebenarnya mulai 2010 CCTV pada sungai-sungai yang utama yang masuk ke kota Yogyakarta. Dan sekarang masih ada, bisa dilihat di Pusdalops. Ini kita bisa lihat dari menit ke menit posisinya seperti apa. Dan bagaimana rencana kontingensi yang ada di kota Jogja terkait dengan ancaman banjir lahar dingin ini. Ini yang kemudian kita mainkan untuk kemudian kita selalu sosialisasikan juga untuk masyarakat. Jadi ada 3 ancaman yang kita perhitungkan untuk tahun ini. Erupsi Merapi sendiri, pandemi COVID, dan ancaman La Nina. Ya, La Nina terkait dengan banjir lahar tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Lili atas informasi tambahan terkait dengan ancaman tambahan. Baik, kami berikan kesempatan bagi teman-teman yang hadir secara virtual. Di Zoom kami mencatat ada beberapa pertanyaan dan sepertinya sudah terjawab oleh Bu Hani. Yang pertama kami catat ada indikator yang semakin menguat erupsi nanti kemungkinan besar bersifat difusif apa saja, tadi sudah dijelaskan, dan indikator erupsi eksplosif seperti apa. Kemudian apakah pergerakan magma bisa diukur kecepatannya, nanti apakah bisa disampaikan, dan prediksinya ke depan akan sampai ke permukaan kapan, itu apakah bisa sampai ke sana. Dan ini memang detail, tapi silakan kalau ada tambahan. Tapi yang total jumlah pengungsi mungkin Pak Iwara bisa menambahkan atau Pak Zafrudin. Intinya tadi beberapa sudah disampaikan, mungkin sedikit tambahan saja yang masih kurang. Silakan Bu Ani, nanti langsung ke Pak Iwara. Kalau kubah lava tadi mungkin bisa dijelaskan apa yang penyebab cepat dan lambatnya itu. Terima kasih. Untuk kubah lava, pertumbuhan kubah lava itu bisa kita prediksikan. Tadi salah satunya sudah saya sebutkan ya, adanya kecepatan EDM ya. Jadi kecepatan pemendekan itu salah satu indikasi bahwa dia ada kubah volume yang besar ada di darat. Ada juga metode yang kita gunakan ya, dalam artian ini potensi juga ya, artinya berapa besar volume
volumenya kita hitung itu berdasarkan data di GPS ya, kita hitung nanti kita bisa menentukan itu. Kemudian faktornya apa? Faktor kecepatan magma untuk Merapi ini adalah komposisi dari magmanya itu sendiri ya. Kemudian yang paling utama itu adalah gasnya ya. Jadi yang menyebabkan magma sangat cepat menuju ke permukaan ini karena adanya gas yang mendorong magma tersebut. Kira-kira itu. Monggo Pak. Pimpinan jumlah komisi. Terima kasih. Jadi kami tambahkan untuk pengungsi yang ada di wilayah Sleman, daerah istimewa Jakarta. Jadi kondisi sampai tadi malam itu ada 196 orang yang itu terdiri dari kelompok rentan ada 167.